Karyo kamera Karyo. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima hasil otopsi yang dilakukan oleh tim dokter forensik, dan karena yang menugasi adalah Komnas HAM Republik Indonesia, kami menyerahkan kepada Komnas HAM Republik Indonesia. Pasca hasil otopsi jenazah Siono diumumkan oleh Komnas HAM bersama tim dokter forensik PP Muhammadiyah, akhirnya melahirkan kegoncangan dari pihak Polri dan BNPT dengan beragam statement yang tampak tidak seragam. Kalau ada anggapan dia tidak melakukan perlawanan atau apa, anggota kita divisum, ada luka di bagian sini, di bagian tangan ada. Nah, kalau penjelasan kita juga tidak bisa diterima, terus penjelasan siapa lagi yang harus kita sampaikan, kan begitu. Ini polisi, aparat penegak hukum, legitimate loh kami. Polisi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi peristiwanya. Otopsi hanya menjelaskan bahwa terjadi kekerasan, sebab matinya karena apa, ya. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa sebab kejadiannya patah segala macam dikarenakan benturan oleh kekerasan fisik oleh anggota yang menurut pengakuan di tangan kosong, ya, dan benturan itu dilakukan karena dia membela diri dan berusaha melumpuhkan, gitu. Itu temuan sementara pendalaman terus dilakukan oleh Propam. Kejadian kita sudah lakukan evaluasi, kemudian kita sudah tentukan kebijakan bahwa setiap penangkapan, intinya bersikukuh bahwa aparat Detasemen Khusus Anti Teror Densus 88 tidak melakukan tindak kriminal terhadap Siono. Sedikit asumsi yang diungkapkan bahwa Densus 88 mungkin hanya menyalahi kode etik, bahkan rencana akan digelar sidang kode etik secara terbuka. Di sisi lain, justru yang paling krusial adalah penolakan terhadap hasil otopsi. Notabene otopsi itu dilakukan oleh para dokter forensik senior dan profesional dengan disaksikan seorang dokter forensik dari pihak Polri. Terjadi sewaktu intravital, artinya sewaktu mereka masih hidup, masih kita lihat, yang nanti akan diperkuat dengan pemeriksaan mikroskopis. Ya, kekerasan yang ada adalah kekerasan tumpul. Ya. Kalau tadinya ada yang kita diharapkan mencari luka tembak, ya, itu sudah kita lihat kok tidak ada di tubuhnya, tapi kekerasan tumpul intravital kita temukan, bahkan dengan suatu ada beberapa tempat yang dengan patah tulang. Ada beberapa kekerasan di bagian tubuhnya, dan untuk memastikan apakah itu penyebab kematian, kita masih menunggu hasil laboratorium yang tadi kita ambil beberapa sampel dari kulit dan otot untuk diperiksa patologi anatominya. Dan itu juga akan membuktikan apakah kekerasan atau luka yang didapat itu sebelum dia meninggal atau setelah dia meninggal. Publik hari ini menyaksikan kejujuran, transparansi, objektivitas, akuntabilitas Polri dan BNPT dari kasus Siono betul-betul diuji. Publik sudah lama memendam beragam pertanyaan terkait proyek pemerintah di sektor keamanan yang bernama kontra terorisme dan kontra radikalisme. Kasus Siono menjadi momentum bagi publik untuk sedikit melihat tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Belajar dari kasus Siono ini, kita bisa membuat rangkuman penting sebagaimana berikut. Pertama, kasus Siono adalah puncak gunung es dari Siono-Siono lainnya, melahirkan titik tolak kesadaran masyarakat bahwa soal kejahatan negara lewat instrumennya, yaitu polisi, Densus, dan BNPT bisa saja terjadi. Kedua, hasil otopsinya menjadi fakta empirik, tidak terbantahkan terjadinya aksi brutal Densus 88 terhadap Siono, bahkan Siono-Siono lainnya. Aksi overacting yang menabrak semua mekanisme hukum yang ada, langkah exercise force, penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam proyek kontra terorisme yang justru potensial melahirkan blunder persoalan.
Yang ketiga, negara tidak boleh hadir menjadi state terrorism terhadap warganya dengan alasan apapun, dan publik juga tidak boleh bisu, buta ataupun tuli atas setiap jengkal kezaliman yang demonstratif, kecuali dirinya menjadi bagian dari aktor-aktor kezaliman. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim.